Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hari ini jadwal Ustaz Anfal daripada kosong karena anak imam langsung ke sini. Kita isi sedikit membaca hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan jadi pahala kita di bulan Ramadan. Hadis yang berikutnya masih berhubungan dengan bab fadli ta'jilil fitri wa ma yafturu alaihi wa ma yaquluhu ba'dal iftar. Kita masih membahas tentang menyegerakan berbuka puasa dan apa saja keutamaannya. Hadis yang keempat adalah wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Muttafaqun alaih. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang waktu malam dari sini dan juga waktu siang dari sini dan telah matahari telah tenggelam, faqad aftara as-shaim. Sahih Ustaz Zainal hadisnya ini? Insyaallah. Di sini Nabi SAW menentukan patokan berbuka puasa, yaitu pada kalimat yang terakhir, wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Dan apabila telah tenggelam matahari, maka dia telah berbuka puasa. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa melihat matahari tenggelam? Sementara matahari tenggelamnya di Pelabuhan Ratu. Apakah harus ada piket harian untuk melihat ke Pelabuhan Ratu, kemudian Ustaz Syam diutus piket hari Senin ke Pelabuhan Ratu melihat matahari? 3, 2, belum. Nanti yang iftar jama'i nelpon, gimana Ustaz Syam, sudah tenggelam apa belum? Belum Ustaz, karena ternyata ombaknya deras, matahari tertutup. Mungkin saja iftar bisa terlambat setengah jam. Belum lagi kalau Ustaz Syamnya lowbat baterainya, nggak bisa dihubungi. Kalaulah ternyata buka puasa patokannya harus melihat matahari tenggelam, semua iftar jama'i di Pelabuhan Ratu. Karena patokannya melihat matahari tenggelam. Maka ad-dinu, yakni dinul Islam, huwa dinul yusr. Agama ini agama yang mudah. Dan alhamdulillah dalam penentuan buka dan juga sahur kita tidak lagi menggunakan matahari tenggelam dan juga terbit. Maka dalam hal ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang yang mengatakan,
bahwasanya berbuka puasa mengikuti jadwal, apalagi ini. Apa nih? Ting ting ting. Kemarin buka jama'i hari Sabtu. Kemudian yang di luar sudah azan. Yang di sini masih 50 detik. Bingung mau ikutin luar atau ngikutin TV. Yang di sana udah nelpon. Siapa yang azan? Siapa yang azan? Di sini muazin bingung. 30 detik lagi. Nah, jadi perhitungan ini sistem. Kadang-kadang mungkin beda antara belakang dan depan. Maka yang pertama penentuan buka puasa. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada waktu imsakiyah, betul tidak? Waktu sholatnya sudah ada. Misalnya zuhur masuk 12, azan berapa sekarang? 12.07 misalnya. Azan 12.08 agar jaga-jaga. Maka agama ini telah mudah karena di zaman ini sudah bukan lagi zaman yang dahulu. Jika zaman dahulu Rasulullah SAW mudah melihat matahari tenggelam dan terbit karena masih dalam kondisi padang pasir. Contoh yang berikutnya, penentuan safar. Penentuan safar di zaman Nabi SAW, patokan safar itu apabila telah hilangnya pemandangan kampung yang ditinggalkan. Misalnya anak di Cisaat, mau safar ke Bandung. Maka patokannya ketika kampung-kampung tidak terlihat. Pertanyaannya sekarang, kampung kita nempel semua. Cisaat, Sukaraja, terus Sukalarang, terus Cianjur. Jadi nempel semua rumahnya. Maka ada namanya patokannya apa? Jarak. Kita tinggal hitung saja jarak. Berapa jarak yang ditentukan dalam safar? Misalnya 80 km. Berarti perjalanan 80 km jatuhnya safar. Tetapi ada ulama yang lain seperti Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan mutlakus safar. Kemana saja yang penting niatnya safar. Itulah yang namanya perbedaan ijtihadiyah dan agama ini sangatlah mudah. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan apabila malam telah tiba dari sini, maksudnya tempat tenggelamnya. Kemudian waktu siang pun juga telah tiba dan apabila tenggelam matahari maka telah berbuka puasa. Nah, kita karena kita sudah tidak bisa melihat matahari secara langsung kecuali orang-orang tertentu, kita bisa jadikan patokannya adalah jadwal sholat. Apalagi sekarang ada handphone, ada jadwal. Kalau misalnya kita tidak mendengar azan, buka puasa, tidak mendengar azan, kapan bukanya? Waktu. Karena azan itu mengikuti waktunya. Misal antum dalam perjalanan, tiba di tengah-tengah perjalanan antara Cilacap dengan apa? Dengan Bandung atau dengan daerah sekitarnya di hutan. Buka belum? Belum azan. Kita di tengah-tengah hutan, mau azan yang siapa? Saya pernah mengalami itu ketika perjalanan di Palangkaraya menuju Kahukop. Palangkaraya, Kalimantan Tengah menuju Kahukop. Perjalanan antara Palangkaraya sampai Kahukop itu 480 km. Masuk hutan. Berangkat pukul 12 sehingga buka puasa pasti jatuhnya dalam hutan. Dan dalam hutan tidak ada azan. Radio pun terputus. Maka patokannya adalah apa? Waktu yang biasa kita berbuka puasa. Misal buka puasa Palangkaraya pukul 6. Karena di sana lebih awal. Pukul 6 atau pukul 5.50 maka buka 5 itu sudah masuk waktu berbuka tanpa perlu menunggu azan karena di hutan tidak ada yang azan. Justru kalau di hutan ada yang azan malah tidak jadi buka puasa karena takut siapa yang azan tengah hutan, ya. Maka gharabatis syams juga dalam faidah yang lainnya, waktu tenggelamnya matahari menjadi waktu makruhnya salat. Ini penting. Barang siapa yang salat asar terlambat, kemudian waktunya menjelang maghrib, maka Nabi SAW mengatakan apa? Waktu tersebut berada di antara dua tanduk syaitan. Maka di situ dimakruhkan orang melaksanakan sholat. Kalau orang telat sholat asar, kemudian sudah mau masuk maghrib, nah di sini berbahaya, ya. Ada yang mengatakan karena sholatnya sudah mepet, tetapi waktu ini waktu yang sangat berbahaya. Baina qarnai syaitan, maka berada dalam dua tanduk syaitan, maka tunggu sampai dia tenggelam betul-betul. Makanya Nabi mengatakan apa? Tilka salatul munafik, karena salat itu adalah salatnya orang-orang munafik, yaitu mengakhirkan waktu asar menjelang ke dalam waktu
waktu maghrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang berikutnya menentukan waktu sahur juga demikian. Jika Nabi SAW mengatakan, apabila engkau mendengar azan pertama, siapa yang azan pertama di zaman Nabi? Azannya siapa? Bilal. Aina Bilal? Azan sekarang azan Pak Nur. Nah, azan ke-1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahur. Kemudian azan yang kedua, azan siapa subuh? Ustaz Ihsan. Allahu Akbar. Oh, Ustaz Ihsan sudah azan, sahur sudah selesai. Kalau Pak Nur azan berarti sudah waktu sahur. Ya tidak? Penentuan waktu subuh ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Fajar kadzib ini bukan penentuan waktu fajar. Makanya kenapa Al-Ma'tuk komatnya setengah jam. Betul tidak? Oh Ustaz, kalau di luar setelah azan langsung sholat, paling komat 5 menit. Al-Ma'tuk bisa umroh dan haji, balik lagi. Sampai sholat subuh. Saking lamanya. Betul tidak? Setengah jam menunggu anak-anak sudah. Ada yang PKB, apa PKB? Partai Komat berangkat, nunggu Komat kapan? Baru berangkat. Iya tidak? Kenapa kita menggunakan waktu diperlambat sampai setengah jam? Karena kita ingin memastikan bahwasannya penentuan salat subuh itu fajarnya fajar shadiq. Dan ini sudah dibahas oleh Ustaz Hasan Basri dalam penjelasan fakta tentang fajar kadzib dan fajar shadiq. Maka kita akhirkan sedikit subuhnya karena takutnya fajar itu termasuk fajar apa? Fajar kadzib. Fajar kadzib dan shadiq, antum tinggal lihat fajar kadzib itu terbitan matahari hanya sinarnya saja. Pantulan sinar, belum betul-betul matahari yang keluar. Nah, namanya fajar shadiq, itu baru yang matahari yang betul-betul terbitnya apa? Terbitnya matahari. Maka ikhtiyatan di pesantren kita subuhnya agak lama. Makanya Ustaz subuhnya di luar biar cepat. Tapi pas halakoh nunggunya lama. Karena nunggunya lama, sunnah fajar qiraatnya lama, sama plus zikirnya tidurnya lama. Akhirnya lama semua. Ya, dan ini juga kita termasuk di antara usaha mengupayakan sunnah agar berhati-hatian jangan sampai kita sholat di luar waktu sholat subuh. Dan waktu sahur dimulai ketika azan, bukan imsak. Imsak yang dikatakan imsak di Indonesia adalah waktu imsakiyah, yaitu 10 menit sebelum azan. Waktu imsakiyah ini berada dalam pandangan madhab Imam Syafi'i karena takut orang yang melampaui azan. Walaupun ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Idza sami'tumun nida wal ina'u fi ahadikum. Apabila kau mendengar azan dan di tanganmu ada minuman, maka dia selesaikan. Nah, dalam madhab Syafi'i takut apabila azan kemudian minum, akhirnya jadi apa? Membatalkan. Maka adanya jadwal imsakiyah. Maka para santri jadwal sahur, walaupun kita tidak menggunakan imsakiyah yang serine yang ada di sana setiap subuh, walaupun kita tidak pakai itu, tapi jangan mepet-mepet sahurnya. 5 menit baru dari asrama sampai dapur pegang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan patokan azan itu bukan la ilaha illallah, tapi apa? Allahu Akbar. Bukan la ilaha illallah terakhir, tapi Allahu Akbar pertama. Misalnya, atau ya, ketika makan, idza sami'tumun nida, bukan la ilaha illallahnya. Karena apabila la ilaha illallahnya, waktu sahur akan panjang. Apalagi azan-azan al-ma'tuk. Hayya 'alas shalah. Terus. Oh, la ilaha illallah nih. Tambah lagi. Sampai la ilaha illallah. Salah, itu batal puasanya dan tidak sah. Tapi patokannya apa? Ketika antum makan, Ustaz Ihsan sudah Allahu Akbar, udah letakkan semua, disitulah harus berhenti makan. Maka dalam mazhab Syafi'i ada waktu imsak. Jangan sampai orang makan di waktu azan, walaupun kita tidak bisa melihat fajar shadiq dan fajar kadzib. Demikian dapat disampaikan, semoga Allah memberikan manfaat. Jika ada hal-hal yang keliru, semoga Allah mengampuni dan memaafkan. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah.
Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.